Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang patut kita aturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang kali ini. Hanyalah puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dari rumah masing-masing atau bahkan dari kantor masing-masing senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, seorang tokoh revolusioner yang mampu merombak suatu tatanan-tatanan yang barangkali pada waktu itu banyak tatanan yang mengarah kepada kejahilian, kebobrokan, kehitam-hitaman, menuju ke dalam tatanan yang penuh dengan berbagai macam kebijakan dan kebijakan. Oleh karena itu kita tentu berharap dengan bacaan salawat yang kita baca setiap kali, dengan bacaan salawat yang kita baca setiap hari mampu mengantarkan kepada kita manakala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu khotib tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya di dalam arti melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan siang kali ini adalah menuntut ilmu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ada suatu kisah
yang dikisahkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang ulama yang besar, yang tekun dan khusyuk, bahkan menjadi ilmuwan sedunia. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, suatu ketika ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap harinya kemana-mana selalu membawa tinta dan tempat tinta. Tentu orang bertanya-tanya, kenapa seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal kemana-mana selalu membawa tinta dan alat tulisnya? Lantas ada seseorang yang bertanya kepada sang imam, wahai imam, kenapa engkau kemana-mana selalu membawa tinta dan tempat tinta ini? Dijawab oleh sang imam dengan hati yang tenang, ma'al mihbarati ilal mahbar, aku akan membawa tinta dan tempat tinta ini hingga aku ke kubur. Jadi aku membawa tinta dan tempat tinta ini akan aku bawa hingga ke kubur. Saudara-saudaraku, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini mengandung makna yang sangat mendalam, mengandung makna yang sangat luar biasa, bahwa beliau mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban selama kita masih hidup dan masih mampu menggerakkan tubuh kita, maka kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, siapapun orangnya. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ini bukan anak-anak kita. Menuntut ilmu bukan mahasiswa saja, tetapi menuntut ilmu juga termasuk orang tua. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagai seorang guru punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagai pedagang kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi kita sebagai umat muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahkan di dalam hadis yang lain, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu mulai dari buayan seorang ibu hingga ke liang lan. Inilah saudara-saudara renungan kita pada kesempatan Jumat kali ini, bahwa kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu.
Karena apa saudara-saudara? Keutamaan ilmu sangat luar biasa. Maka di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalian akan diangkat derajat dan martabatnya dengan syarat beriman dan berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan dan beriman. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam tidak cukup hanya beriman semata tanpa ilmu pengetahuan. Begitu sebaliknya kita sebagai umat Islam tidak cukup mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sarjana, magister, doktor, bahkan profesor, sementara imannya dangkal. Oleh karena itu harus adanya keseimbangan antara ilmu dan iman harus kita miliki, kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa saudara-saudara? Seseorang ketika ilmunya tinggi, seseorang ketika mau mencari ilmu, berarti seseorang adalah mau dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencari ilmu berarti kita memperbaiki kehidupan kita. Dengan ketinggian ilmu kita, kita harus semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, ketika kita ilmunya tinggi justru kita merasa sombong. Bahkan dengan ilmu yang telah dimiliki, kita merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah. Padahal saudara-saudara, ketika kita mempunyai ilmu yang tinggi, ibarat orang menanam padi. Ilmu itu adalah bagaikan padi. Semakin mentes padi, semakin berisi padi, maka semakin menunduk padi itu. Tetapi semakin kokoh padi itu, tentu padi itu akan berdiri tegak, di dalam arti menyombongkan diri. Tetapi justru ketika orang yang ilmunya tinggi, ibarat seperti padi, semakin berisi, semakin mentes padi itu, semakin menunduk tentu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis dikatakan, innama yasallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang mempunyai ilmu. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa menuju dalam pencarian ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ada jalan bagi mereka di dalam rangka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, mari kita senantiasa berlomba-lomba mencari ilmu. Tetapi jangan malah sebaliknya, kita menganggap sebagai orang tua
sementara rambut kita sudah mulai memutih. Malu dengan generasi sekarang, itu adalah sesuatu yang sangat amat keliru. Tapi justru semakin kita berumur, semakin memutih rambut kita, tentu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari ilmu di dalam rangka sebagai bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini mampu menggugah hati kita masing-masing di dalam rangka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu wa la yazidkum wa la dzikrullahil akbar.